Yos, jadi ngerolnya gini Yos, ngerol gini harus ngerol sampai muter ya, nggak cuman gini doang. Jadi si tanahnya itu sampai enggak bener gitu. Kantor. Pemirsa, saat ini saya dan juga rekan saya Alisa sedang berada di Galeri Koleka nih. Nah, Galeri Koleka ini ada di Bilangan, Jakarta Selatan. Nah, untuk teman-teman nih yang mau tahu hari ini kita bakalan ngapain aja, tenang aja, hari ini kita bakal belajar ya Yos tentang cara pembuatan gerabah nih. Nah, daripada penasaran, kita masuk aja yuk. Keramik menjadi salah satu barang yang disukai oleh masyarakat karena memiliki variasi warna dan bentuk yang unik loh. Kalian tahu nggak sih, keramik itu sudah ada dari puluhan ribu sebelum Masehi loh. Pada masa itu, keramik belum memiliki motif bervariasi seperti saat ini. Salah satu keramik yang dikenal berasal dari negara Cina. Nah, hari ini kami akan membuat keramik yang berbahan dasar dari tanah liat dataran tinggi. Jadi, yuk ikutin terus kegiatan kami. Nah, Yos, sekarang kita udah ada di meja pembuatan keramiknya nih. Nah, bisa dilihat juga kali ya, Yos, di belakang kita itu udah ada apa nih, Yos? Di belakang Banyak kita hasil-hasil yang bisa dibilang itu sampai ke tahap bisa dibilang biskuit Iya. ya, bisa ya. Ya. Nah, nanti juga kita bakalan dibantu sama pembimbingnya nih, sama ibunya yang bakal membantu kita untuk membuat keramik ini. Iya, betul. Jadi, Ikutin terus ya. Halo, nama saya Yeti Tamsil. Saya pengelola Galeri Koleka. Galeri Kolekan itu kita mulai buka itu dari tahun 1998. Jadi saya tuh ada partner almarhum Ibu Wati Karmoyono. Jadi kami bertemu di saat belajar keramik di studio seniman Lim Kengsin. Kenapa kita bisa belajar keramik ya, waktu itu zamannya itu masih sedikit sekali
orang yang bergelut di dunia keramik. Itu tahun 98 tuh berapa sih? Di atas 20 tahun yang lalu ya. Nah, sebenarnya situasinya itu sama seperti sekarang. Kalau sekarang ini pandemi, kalau dulu itu ada krisis moneter. Jadi bisnis itu semuanya lesu, tidak ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk pekerjaan, sehingga kita punya banyak waktu untuk mencari sesuatu yang baru. Mungkin sama seperti sekarang ya, kalau di pandemi ini kan juga banyak yang punya banyak waktu sehingga mencari kegiatan baru. Nah, kami sih merasa cukup positif ya dengan adanya kejadian seperti itu, walaupun dari sisi lain mungkin dipandang negatif, tapi di sisi positifnya itu kita punya kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Oh ya, jadi setelah kami belajar, saya dan Ibu Wati itu berpikir kita harus punya studio. Jadi kebetulan Ibu Wati punya lokasi tempat ini yang bisa kita jadikan studio, sehingga kita mulai deh membangun. Tujuannya itu sebenarnya awalnya tuh lebih ke untuk kelanjutan kami berkarya dengan tanah liat, sehingga kita itu bisa membuat karya-karya keramik. Tapi di samping itu kami juga berpikir boleh juga ya kita itu bikin studio mengajar, tentunya atas restu dari guru kami. Kami mulai dari tahun 99 itu kita membuka sebenarnya kami membuka studio itu pertama untuk hobi kita sendiri ya. Kemudian tahun 99 itu kita membuka kelas untuk bisa sharing dengan banyak orang dan memperkenalkan keramik itu lebih luas ke masyarakat ya, karena walaupun sehari-harinya kita tuh punya peralatan keramik di rumah, tapi kayaknya banyak yang belum tahu bagaimana proses membuat keramik. Jadi itu adalah sesuatu yang cukup baru ya di masyarakat kita. Padahal seni keramik itu adanya sudah tua sekali ya. Melihat proses membuat keramik, tentunya saya rasa itu kita bisa membuat keramik itu, atau manusia bisa mulai mengenal keramik itu sejak manusia bisa membuat api. Walaupun kita nggak boleh bikin dia terlalu kering, tetapi ini harus digemblong namanya. Gemblong itu seperti ini, saya contohin ya. Ini sebenarnya tanah siap pakai, tapi kita bisa gemblong mengeluarkan udaranya seperti ini. Nah, ini namanya buffalo head kneading. Tenaga banget nih, jadi cuma lipat-lipat, kita tidak mau menimbulkan rongga baru, tidak mau ada udara baru ya. Iya. Coba minta kali. Nah, ini udah bagus. Nah, tadi udah dibagi 3, sekarang yang satu ini bakal aku jadiin bulat-bulat ya tadi, Yos. Nah, kita coba dengan teknik tadi kata ibunya harus diginiin biar jadi bulat. Lagi, Yos, iya. Ini ya, dua-duanya seperti ini. Jadi kita bekerja dengan jempol, dengan empat jari ini nahan. Cahayanya ini ya, jempol yang memencet, terus muternya itu regular ya.
teratur. Tanpa kuku aja berarti udah siap. Iya benar, padahal Bawa dulu. Jadi kita dasarnya dulu ya dengan jempol. Pins ini tujuannya adalah membuat ketebalan yang sama ya di setiap sisinya dan menjadi bulat. Sedikit demi sedikit teratur pola bergeraknya, setengah senti ya setengah senti. Ketebalannya di sini ini masih ada ketebalan nih. Tapi kamu lihat nggak? Ini udah mulai nyangkut di sini. iya. Udah susah ngerjain bawahnya. Kita bikin ketebalannya sama supaya keringnya itu barengan. Oh iya. Kita harus buka bawahnya dulu. Kan ini Yosa ceritanya mau bikin cangkir kan ya? Iya betul. Jadi kita mengarah ke bentuk cangkir. Sehingga kita sudah nggak bisa megang yang bekerja dengan tangan. Sudah ada yang menumpang di bawah ya, kita tinggal begini. Tetap teratur kalau ini. Yang mencet tuh selalu jempol. Keempat jari itu hanya menahan. Kayak jaga bentuknya karena kita mau bikin cangkir yang bentuknya ronde yang sini. Oke. Oke. Itu kita pakai di kasari, digaruk dan dikasih air sebagai ini kuasnya untuk mengambil air di sini ini ada tanah-tanahnya, jadi ini lumpur, tetapi air aja juga nggak apa-apa, tapi kalau ada lumpur lebih baik lagi. Dia potong bikin bulatan. Saya potongin pakai. lebih mendekati bentuk yang kita mau. Nah, untuk membuat cangkir ini kan perlu handle ya. Tutup mobilnya ini. So, ini tangan kamu. Ini kita pinggirin dulu, biarkan dia ini bagus kuat dulu. Sisanya simpan nanti di plastik. Dirol. Tekanannya tidak terlalu kuat ya, sambil tangan kita membuka ke kiri ke kanan sehingga memanjang. Ulang yang biasa ini boleh Yos tadi saya bantu dengan Yos, jadi ngerol gini Yos, ngerol gini harus ngerol sampai muter ya, nggak cuma gini doang. Jadi si tanahnya tuh sampai enggak Bener gitu. Ngerol kayak. ini. Aku sih pakai jari, ini kok sampai begini. Jadi gini aja. Nah, ini Oh, nggak ada sampai sini ya. gitu. Kalau ini jangan terlalu neken. Kalau lihat, nah ini. Kalau ini jangan terlalu neken. Kalau lihat, nah ini seperti ini. Kelihatan? Bukan dari sini ya? Kita akan bikin ini, koil ini kita pakai untuk satu kaki, satu lagi untuk handle. Nah untuk kaki kita terlalu panjang, kita sisa. Kalau misalnya terlalu tangannya tuh nggak terlalu kita tinggal begini. Keluar.
Boleh kan? Nah, ini juga dikasih kayak gini. Ini kepanjangan ya. Kita potong, satukan bagian dalam, kita pakai penahan jari di luar, terus kita begini. Bagian luar kita jarinya di dalam, kita begini. Oke, bisa. Boleh kasih air garukannya, bisa. Oh, begini ya. Terus agak tegak. Ini kah? Atau lebih tegak lagi? Seperti ini. Ya, kasih air lagi. Nah, ini juga dikasih kayak gini. Ini kepanjangan ya. Kita potong. Setiap kali meletakkan dua bagian tanah kan kita harus garuk dan kasih air ya. Sama halnya dengan ini. Kasih air. Ini kita letakkan. Nah, ini kalau udah seperti ini, satukan bagian dalam, kita pakai penahan jari di luar, terus kita begini. Bagian luar kita jarinya di dalam, kita begini kan. Oke, bisa. Kenapa ya? Kita udah memasang dengan sempurna, dia itu udah kuat, nggak bisa lepas. Kalau kita tidak garuk dan tidak kasih air, itu ada. Ini kurang kasar ya. Oh, harus ini dalam. Iya. Belum. Ya, kayak gitu ya. Dan ini udah segaris belum? Benar nggak? Detail. Yang ini udah digaruk. Oke, kasih air. Yang ini udah dikasih? Iya. Enggak. Udah, jangan Oh, sampai jangan tandus. baik-baik. Oke, oke. Garisnya tuh ya udah itu. Kemudian disatukan. Nah, ditekan dari dalam. Kasih air. Kita akan pasang di sininya. Bisa pasang yang di bawah ya. Oke. Menggunakan teknik slap ya, Puasa tadi slap ya, karena tadi ada sempat gagal jadi sekarang Tadi kita sebut itu. Kan atau kamu Udah sampai sini guys, tapi kayaknya yang pertama itu gagal, jadi aku harus buat lagi yang ke tiga paling. Gini-gini sananya, Ya. terus nanti kita roll. Ya. Papan ini nih buat sebagai batas ketebalan. Ininya batasnya ketebalan. Oh, sini.
pembakaran selanjutnya dengan menggunakan glasir yang membutuhkan waktu cukup lama nih ya, sekitar 10 hingga 12 jam. Suhu ini harus tepat loh teman-teman, karena jika tidak, tanah liat tidak akan menjadi batu. Perlu diketahui, keramik merupakan tanah liat yang dibakar sesuai dengan suhunya dan nanti akan berubah menjadi batu. Kalau keramik ini dibakar melebihi suhunya, keramik juga akan rusak dan meleleh loh. Jadi sebelum membuat tanah liat, kita harus tahu jenis tanah liat tersebut ya. Proses selanjutnya adalah proses pembakaran nih. Nah, pada proses kali ini, keramik harus dibakar dengan suhu di atas 1000 derajat Celcius. Tepatnya ada di 1200 derajat Celcius nih. Oh iya, pembuatan keramik ini bisa jadi salah satu opsi kegiatan kalian yang merasa bosan gitu ya karena pandemi COVID-19 ini. Kalian bisa nih datang ke Galeri Kolekan yang berada di Jakarta Selatan. Mereka juga sudah menerapkan protokol kesehatan loh. Lantas, bagaimana ya pengaruh pandemi terhadap galeri ini? Awal kami membuka kelas itu, kami juga banyak murid ya, tetapi murid yang datang itu kebanyakan ekspat. Jadi orang asing yang tinggal di Indonesia yang kadang-kadang ibu-ibu yang anaknya lagi sekolah, terus mereka mencari kegiatan di jam-jam tersebut sama dua anaknya, atau anak-anak ekspatriat itu yang mengisi ekskul di hari Sabtu, weekend gitu. Tapi makin kesini saya melihat sisi positif, banyak orang-orang lokal ya, orang kita sendiri yang sudah tertarik, mungkin jadi mengenal keramik ya, mungkin dengan media yang makin banyak. Sekarang tuh makin banyak orang yang mau belajar keramik. Nah, di zaman pandemi ini saya merasa jadi banyak orang lokal, terutama anak-anak muda juga, atau mungkin karena banyak yang WFH, tidak bisa berkegiatan secara rutin, sehingga banyak yang Berhubung sebentar lagi Jakarta akan menerapkan PPKM level 3, galeri ini juga sudah menyiapkan beberapa hal dan protokol yang dilakukan loh. Jadi dari sejak awal pandemi itu kan ada PSBB ya, di bulan Maret sampai Juni tahun 2020 itu kita sempat tutup 3 bulan, sama sekali tidak menerima murid karena kita begitu shock, kita masih belum tahu ya mungkin apa yang bisa kita lakukan, pencegahannya, bagaimana. Jadi kita mengikuti protokol, kita tutup 3 bulan. Kemudian kita setelah PSBB berakhir, kita mulai membuka kelas dengan membatasi jumlah peserta hanya 3 orang, dan kita selalu menanyakan tentang antigen. Selain kita sendiri juga sering sekali memeriksakan kesehatan kami sendiri. Dan pada saat PPKM tahun 2021 kemarin, kita juga tutup 3 minggu. Tetapi mungkin karena kita sudah tidak terlalu shock dengan pandemi ini, kita mulai memahami dan juga vaksin sudah dilakukan, sehingga kita menerapkan protokol vaksin, terus kita tentu saja mewajibkan masker, tapi kita menambah harus pakai face shield. Mungkin nanti kalau PPKM ada lagi, Galeri ini juga ternyata mendapatkan beberapa penghargaan seperti Inacraft. jadi selain mengajar, kita itu sebenarnya memproduksi. Dan kita dulu belum banyak sosmed seperti sekarang yang sangat memudahkan kita untuk berjualan tanpa harus kemana-mana. Nah, dulu itu ada yang namanya Inacraft, craft event lainnya. Kita sempat mendapatkan
penghargaan Inakraf atas karya yang digelar oleh Galeri Kolekan di Pameran tersebut. Ya, sekarang nih kita ajak teman-teman kali ya. Benar banget. Ke tempat apa nih Yos? Mulai kasih tahu. Jadi ini beberapa ada yang masih jadi biskuit, tapi juga udah ada yang sudah jadi keramik ya, Lisa? Iya, bener banget. Nih kalian teman-teman bisa lihat di bawah sini udah banyak banget kayak ini cangkir kali ya, cangkir asbak atau piring. Bisa buat buah ya? Ya, bisa buat buah, nih buat nanti teman-teman kalau misalkan di ruang tamunya gitu ya, memang lebih meriah, lebih mewah. Banget. Dan mungkin mau estetik. Nah, bisa nih di model-modelnya kayak gini gitu ya, Yos. Benar. Nah, ini kayaknya yang belum jadi sih satunya. Ini dia hasilnya ya. Ini hasil pembuatan aku dan Ini hasil aku. Di sini aku buat kayak tempat makan untuk kayak naruh risol atau gorengan nih. Nah, kalau kamu buat apa nih, Yos? ini lebih ke cangkir dan ini tuh ada burung hantunya gitu. Kalau aku tuh tadi buatnya lebih menggunakan teknik pin. Kalau Nah, Alisa, kalau aku tadi bikin ini tuh menggunakan teknik slam. ya jadi kita menggunakan Dua teknik yang berbeda ya. Jadi Nah, buat teman-teman yang mau belajar membuat keramik juga dan melihat koleksi-koleksi keramik, kalian boleh datang langsung ke Galeri Kolekan. Nah, untuk alamat lebih lanjut, kalian bisa lihat di bawah sini. Filosofinya apa, Alisa? Boleh dijelaskan? ini karena saya PIC, saya KOMWMN 2021 yang memperkenalkan. Yang ini gedung UMN, gedung D, yang ini gedung B, dan ini gedung A. Bos. Ini gedung B, ini gedung B. Itu gedung B, itu gedung A. D. Hmm. Emang kita lagi ada di lobby ini biasanya. Oke. Kita bisa kelas di sini sih. Ambil air ini Biasa saya nongkrong juga saya nongkrong di sini nih. Di luar ya? Gak diambil lagi. kesini. Yang ke tiga paling. Susah kali. Nggak tahu. Ya, kalau ini dia sudah dibakar dengan sesuai dengan. Oke. Nah, kalau yang tadi itu kan mungkin masih belum diwarnain dan mungkin masih rapuh. Tapi kalau yang ini sudah jadi keramik karena dia sudah dibakar dengan ketinggian 1.200 ya, Lis, ya. 1.200 itu kalau udah tinggi. Oh, ya. Kan belum direkam kan? Udah dari tadi. Belum. Gak apa-apa, nanti kan tadi. Iya. Nah, itu dia. Karena kalau untuk membuat keramik itu kalau tidak punya studio kayaknya akan berhenti sampai sekedar di situ aja. Jadi kami bersama membuka studio Kolekan di lokasi yang sekarang ini yang adalah properti dari Ibu Wati Karmoyono almarhum. Kemudian kayaknya jelek deh, boleh nggak diulang? Boleh, Tan. Foto dia.